Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sedang jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan taufik dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhadir ke salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan kewajiban dari 5 kewajiban kita dalam satu hari, yaitu solat 5 waktu secara berjamaah, terutama bagi laki-laki. Maka oleh karenanya sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, syukur itu adalah bagian ataupun di antara ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran di ayat yang ke-102, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, kalimat ini sebenar-benar takwa ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, haqqa tuqatih ay yuzkara fala yunsah wa yushkara fala yu'sa wa yushkara fala yukfar wa yuta'a fala yu'sa. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebenar-benar takwa adalah ayyuzkara wa la yunsa, hendaklah Allah Subhanahu wa taala itu selalu diingat, fala yunsa, dan janganlah dilupakan, wa yushkara fala yukfar, dan hendaklah selalu disyukuri dan jangan dikufuri, wa yuta'a fala yu'sa, dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditaati selalu dan jangan dimaksiati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya setiap perkara seorang mukmin itu adalah kebaikan seluruhnya. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Tatkala seorang muslim tersebut diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lah, dan syukur tersebut merupakan yang terbaik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, namun tatkala dia ditimpa kemalangan ataupun ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan hal yang dia tidak sukai, yang hal tersebut merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sabar fakana khairan lah, maka dia bersabar, dan sabar tersebut merupakan hal yang paling terbaik bagi dirinya. Maka oleh sebab itu jemaah sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, kemudian hal yang kita sukai, hal yang kita inginkan, hal yang kita cita-citakan, yang kita raih di dunia ini, maka semua itu tidaklah lain dan tidak bukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidaklah ada nikmat yang menghampiri kalian, yang datang kepada kalian
kecuali nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita ditimpa musibah, apabila kita ditimpa kemalangan, kita ditimpa hal-hal yang kita tidak sukai, maka hal tersebut pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apapun yang terjadi di dunia ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah catatkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Dan katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kami kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tulis kejadian tersebut di dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan uswatun hasanah, qudwah kita, Nabi yang merupakan penegak kalimatullah, yaitu kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam ini, kepada jami'is saqalain, seluruh dua penjuru, baik manusia maupun jin, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memulai perintah tersebut dengan dirinya sendiri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya yusalluna 'alan nabi, itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya salawat itu Allah Subhanahu wa taala yang memulai perintah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikatnya, kemudian baru di setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah, bersalawatlah kepada kalian kepada Nabi Muhammad, sallu alaihi wa sallimu taslima, dan berikan salam kepadanya, sampaikan salam kepadanya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita itu mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku bahwasanya kita berpedoman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Sesungguhnya hakikat dari orang yang pelit itu adalah yang mereka tatkala disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala terdengar mereka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di hadapan mereka maupun terdengar di telinga mereka, mereka enggan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, sebuah kitab yang sangat dibutuhkan oleh jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim yang berakidah lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang berasal dari negeri Suriah ataupun disebut dengan negeri Syam, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Yang kitab ini berfokuskan terhadap ilmu akidah, ya, berfokuskan terhadap ilmu akidah, dikarenakan akidah merupakan penyelamat seorang muslim di dunia maupun di akhirat kelak. Akidah merupakan kebahagiaan, akidah yang lurus merupakan kebahagiaan seorang muslim di dunia maupun di akhirat kelak. Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah,
tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kecuali agar mereka memperbaiki akidah dari para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akidah dari para umat-umat yang mereka diutus untuknya. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah utus di seluruh penjuru alam, di setiap umat, seorang nabi maupun seorang rasul. Seorang nabi maupun seorang rasul yang tujuannya adalah ani'budullah wajtanibut taghut, agar mereka menyuruh kepada umat tersebut agar hanya mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menggantungkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya memperbudak diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan diri mereka hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan agar mereka juga menyuruh umat-umat tersebut agar menjauhi seluruh taghut. Taghut ditafsirkan oleh para ulama kullu ma ubida min dunillah, seluruh sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berhala maupun batu ataupun sesembahan-sesembahan yang lain, patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul untuk mendakwakan seluruh umat agar senantiasa mereka tidak berada di kubang kesyirikan tersebut, di kubang penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan kita untuk hanya menyembahkan diri, hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena saya sedang jamaah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan pembahasan akidah ini penting bagi setiap muslim maupun muslimah, bagi seorang hamba yang dia mengetahui apa tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, maka kita seyogyanya bagi seorang muslim hendaknya untuk senantiasa memperhatikan pembahasan penting ini, yaitu pembahasan tentang akidah yang lurus. Kita akan membacakan kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang berjudul Khudz Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnati As-Sahihah. Judulnya adalah ambillah akidahmu dari Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, Was Sunnati As-Sahihah, dan sunnah-sunnah Nabi SAW yang sahih. Beliau memulai dengan muqaddimah. Disebutkan oleh beliau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh para ulama, hendaklah seseorang tatkala memulai tulisan ataupun memulai sebuah buku catatan ataupun menulis surat, hendaknya dia memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa jemaah? Sebagai bentuk isti'anah, permintaan ataupun permohonan dia, permohonan tolong dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita menulis bismillahirrahmanirrahim ataupun para ulama kita dalam menulis kitab,
mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah iktidaan bi kitabillahi tabaraka wa ta'ala, adalah dalam rangka mengikuti kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Haitsu bada Allah subhanahu wa ta'ala kitabahu Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memulai Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaklah kita memulai tulisan ataupun catatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mengapa para ulama kita memulai kitab mereka, memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim, adalah iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat kepada Raja Romawi, yaitu Herakl, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis di surat tersebut, innahu min Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis di surat tersebut, sesungguhnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengapa para ulama kita memulai kitab mereka, memulai pembahasan mereka, memulai catatan mereka, tulisan mereka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Disebutkan oleh para ulama dalam rangka iktidaan bil anbiya, mengikuti para nabi-nabi terdahulu, khususnya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Naml di ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini, ya, tatkala Nabi Sulaiman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis, ataupun yang disebut dalam Al-Quranul Karim namanya adalah Ratu Saba. Ya. Tatkala pada hari itu Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat kepada Bilqis tersebut, maka Nabi Sulaiman memulai suratnya, memulai tulisannya, memulai catatannya dengan mengucapkan innahu min Sulaiman, sesungguhnya catatan ini, tulisan ini adalah dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya kami memulai tulisan kami ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baik, itu beberapa sebab para ulama kita memulai kitabnya, memulai bukunya, memulai tulisannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama masih berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafa al-ulama fil basmalah, hal hiya ayatun min kulli suratin uftutihat biha أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها والمختار القول الثاني. Disebutkan oleh para ulama, ikhtalafa al-ulama fil basmalah. Para ulama mereka berselisih tentang Bismillahirrahmanirrahim. Berselisih apanya jamaah? Hal hiya ayatun min kulli suratin uftutihat biha. Apakah Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah sebuah ayat, ya, di dalam Al-Quranul Karim, min kulli suratin, sebuah ayat yang ditulis, ya, di permukaan ataupun di permulaan seluruh surat di dalam Al-Quranul Karim sebagai pembukaan ataupun sebagai permulaan dari surat tersebut, au hiya ayatun mustaqillatun unzilat lil fasli biha bainas suwar, ataukah Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah ayat tersendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil fasli biha bainas suwar, untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya,
ataupun walit tabarruki bil ibtida'i biha, ataupun sebagai tabarruk, ya, mencari barakah dalam rangka bil ibtida'i biha, memulai dengan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Wal mukhtaru al qaulu tsani, dan pendapat yang tepat adalah pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua adalah menyatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah ayat yang tersendiri yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memisahkan antara satu surat dan surat yang lainnya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hadha qaulu jumhuril ulama fil basmalah. Pendapat yang kedua ini adalah pendapatnya jumhur para ulama, ya, kebanyakan para ulama fil basmalah, tentang bismillah tersebut. Annaha ayatun minal qur'ani mufradatan, yang bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang tersendiri, yang bersendirian, ya, sebagai pemisah antara satu surat dan surat yang lain. Walaysat minas surah, dan dia bukanlah bagian dari surat. Ya. Berarti bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri, bukan bagian dari surat tersebut. Ya. Dia hanya pemisah antara satu surat dan surat yang lainnya. Baik. Wa qala wa bihi tajtami'ul adillah, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, telah sepakat para ulama beberapa dalil yang menyebutkan hal tersebut. Ya. Fa inna kitabat as-sahabati radhiyallahu anhum, ya, dikarenakan penulisan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum laha fil masahifi, ya, di dalam mushaf Al-Quran, dalilun ala annaha min kitabillah, menyebutkan bahwasanya Al-Quranul Karim tersebut adalah bagian dari Al-Quran, tapi bukan bagian dari surat. Ya. Dia bagian dari Al-Quran, tapi bukan bagian dari surat di dalam Al-Quranul Karim tersebut. Kemudian disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa kaunuhum fasaluha 'ani surati allati ba'daha dalilun 'ala annaha laysat minha. Dan penulisan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang memisahkan bismillahirrahmanirrahim dengan surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, yang datang setelah bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah sebagai dalil menunjukkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim tersebut bukanlah bagian dari surat di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut. Wa qad thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya telah sabit, ya, telah datang sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala nazalat 'alayya anifan suratun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah surat, faqara'ah bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca inna a'tainakal kautsar, ya, yaitu surah Al-Kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Baik. Kemudian wa thabata fi sahih annahu awwalu ma jaa al-malaku bil wahyi qala, sesungguhnya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, annahu awwalu ma jaa al-malaku bil wahyi qala, sesungguhnya permulaan wahyu
yang dibawakan oleh malaikat Jibril adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Fahadha awwalu ma nazal wa lam yanzil qabla dhalika bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah ayat yang pertama turun, dan tidaklah turun yang pertama dari surat tersebut bismillahirrahmanirrahim. Berarti jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari perkataan beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita simpulkan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi dia bukanlah bagian dari surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik. Kemudian disebutkan oleh beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam hadis yang lain, wa thabata anhu fi sunan, telah datang sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab hadis, ya, terutama Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunanun Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Ibnu Majah. Baik. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ya, pernah mengatakan dalam sebuah hadis, suratun minal Qur'ani 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Sesungguhnya ada sebuah surat dari Al-Qur'anul Karim 30 ayatan yang dia berjumlah 30 ayat. Syafa'at li rajulin, sebagai syafaat bagi seorang hamba, hatta ghufira lah, bahkan surat tersebut bisa menjadi sebab terampuninya seorang hamba tatkala di alam kuburnya. Wahya, dan surat tersebut adalah tabarakalladzi biyadihil mulk wahya 30 ayatan bidunil basmalah. Dan surah ini adalah 30 ayat, akan tetapi tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim pada permulaannya. Baik. Ini beberapa hadis, ya, beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang terpisah dari surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian lebih jelasnya lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang kita kenal dengan hadis qudsi, ya, hadis qudsi. Yaqulu Allah taala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, diriku membagi salat baini wa baina 'abdi, antara diriku dan hambaku, nisfain, setengah-setengah. Salat di sini disebutkan oleh para ulama maknanya adalah Al-Fatihah. Ya, salat di sini disebutkan oleh para ulama maknanya adalah Al-Fatihah. Dikarenakan apa jemaah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat tatkala salat tersebut tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Maka oleh sebab itu salat di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah surat Al-Fatihah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi as-salat. Aku membagi salat ataupun surah Al-Fatihah baini wa baina 'abdi, antara diriku dan hamba-hambaku, nisfain, setengah-setengah. Nisfu hali wa nisfu hali 'abdi. Setengahnya untuk diriku dan setengahnya untuk hambaku. Wali 'abdi ma sa'al,
dan setengah untuk hambaku tersebut adalah permintaan mereka di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Fa idza qala al-'abdu, tatkala seorang hamba tersebut dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Qala Allah, maka aku mengatakan hamidani 'abdi, sesungguhnya hambaku memuji diriku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, apabila dia mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qala Allah athna alayya 'abdi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya hambaku menyanjung diriku. Fa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila dia berkata maliki yaumiddin, apabila dia berkata Allah lah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan. Qala Allah majjadani 'abdi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku telah menyanjung-nyanjung diriku. Kemudian fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya akan Dikau wahai Allah yang kami berhak untuk sembah, wa iyyaka nasta'in, dan akan Dikau kami meminta pertolongan. Qala hadhihi al-ayatu baini wa baina 'abdi nisfain, ayat ini ya aku bagi antara diriku dengan hambaku nisfain, setengah-setengah. Wa li 'abdi ma sa'al, ya, dan bagi hambaku setengahnya adalah iyyaka nasta'in, bagi Allah Subhanahu wa taala iyyaka na'bud, akan Dikau yang kami sembah, hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, dan inilah untuk hambaku, kata Allah. Fa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah haula'i li'abdi, maka tiga ayat ini adalah untuk hamba-hambaku. Dan disebutkan oleh beliau fahadzal haditsu sahihun sarihun fi annaha laysat min al-Fatihah wa lam yu'aridhu haditsun sahihun sarih. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukanlah bagian dari surat di antara surat-surat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wa lam yu'aridhu haditsun sahihun sarih, dan tidak ada hadis-hadis lain yang membantah hadis ini. Maka sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, akan tetapi dia bukanlah bagian dari surat di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian disebut oleh para ulama wattafaqu ala annaha juz'u ayatin min suratin Naml, dan para ulama bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah bagian dari ayat di surah An-Naml, seperti yang kita telah bacakan di awal tadi, ya, yang disebut oleh Nabi Sulaiman innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wa ala tarkiha fi awwali surati Bara'ah, dan ya Bismillahirrahmanirrahim tersebut tidak ditulis di permulaan awal dari surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah, ya. Li'annahu ju'ilat hiya wal anfalu ka suratin wahidah, seakan-akan surah Bara'ah yaitu surah At-Taubah itu digandengkan dengan surah Al-Anfal, surah sebelumnya, dikarenakan disebut oleh sebagian para ulama, ya, sebab mengapa Bismillahirrahmanirrahim tidak ditulis di permulaan surah At-Taubah, dikarenakan surah At-Taubah tersebut banyak menceritakan tentang laknat bagi kaum munafikin. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memulai laknat tersebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwasanya di surah Al-Anfal
dan surah At-Taubah sama-sama menceritakan tentang perjanjian. Iya, sama-sama menceritakan tentang sebuah perjanjian. Dan di surah Al-Anfal ada sebagai penyebutan untuk penegakan perjanjian. Dan adapun di surah Bara'ah ataupun di surah At-Taubah sebagai penyebutan tentang pencabutan dari perjanjian tersebut. Perjanjian antara kaum muslimin dan juga kaum kafirin, kaum musyrikin. Maka sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita simpulkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah salah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim, dan dia bukanlah bagian dari surat, akan tetapi para ulama bersepakat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim tersebut adalah salah satu ayat yang bagian dari surah An-Naml. Baik. Baik, kita cukupkan dulu Pak sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan, kami dipersilakan. Iya. Iya. Yang ditanyakan itu apakah setiap kita menyambung ayat dari satu surat itu yang mulai kembali dengan bismillah dengan membaca Fatihah, atau langsung terus setelah Fatihah baca terus ayat sambungannya. Yang pertama. Baik. Yang kedua, karena banyak mendapat kita berimam. Nah. Pada saat lihat